pandangan Islam terhadap ilmu kebidanan. Islam memandang kesehatan maternal sebagai bagian dari amanah yang besar dan harus dijaga dengan serius. Kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan masa nifas tidak hanya menyangkut dimensi fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan sosial. Dalam ajaran Islam, perempuan yang sedang hamil berada dalam posisi yang sangat mulia karena mengandung makhluk baru yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan bahwa kehamilan dan penyusuan adalah proses yang berat dan membutuhkan perlindungan serta perhatian dari lingkungan sekitar. Maqasid syariah dan implikasinya dalam kebidanan. Konsep maqasid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam menjadi dasar etis dan praktik kebidanan berbasis Islam. 5 tujuan utama syariat Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pelayanan maternal, 2 poin utama yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan sangat berkaitan langsung dengan kesehatan ibu dan janin. Seorang bidan yang memahami prinsip ini akan menyadari bahwa pelayanan yang ia berikan tidak sekedar tindakan profesional, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai syariat. Yang pertama, dorongan Islam terhadap pencarian ilmu. Islam berperan besar dalam pengembangan ilmu kebidanan melalui dorongan kuat terhadap pencarian ilmu. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 serta hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kebidanan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah dan upaya menjaga keselamatan jiwa ibu dan anak. Yang kedua, nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kehidupan. Islam menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat sejak dalam kandungan. Dampaknya dalam kebidanan yaitu perawatan ibu hamil dilakukan dengan penuh kehormatan, empati, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu adanya kontribusi ilmuwan muslim dalam sejarah. Dalam sejarah Islam, banyak ilmuwan yang berkontribusi pada ilmu kesehatan. Masa Abbasiyah merupakan masa keemasan ilmu pengetahuan Islam termasuk dalam bidang kesehatan. Pada periode ini, ilmuwan seperti Ar-Razi dan Ibnu Sina memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu kedokteran dan kesehatan. Yang keempat, nilai Islam membentuk etika tenaga kesehatan termasuk bidan. Yang pertama, contohnya yaitu amanah, yang artinya bertanggung jawab atas tindakan medis. Yang kedua, ihsan, memberikan pelayanan terbaik, bukan asal-asalan. Yang ketiga, adil, tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial. Dan yang terakhir yaitu menjaga aurat dan privasi pasien. Selanjutnya yaitu peran nilai Islam dalam pengembangan ilmu kebidanan, yaitu keseimbangan antara ilmu, moral, dan spiritual. Islam memandang kesehatan secara holistik, tidak hanya fisik, tapi juga mental dan spiritual. Dalam kebidanan, perhatian pada kondisi psikologis ibu yaitu ketenangan, dukungan, dan doa dianggap penting bagi kesehatan ibu dan bayi. Tantangan dan strategi implementasi pengembangan ilmu kebidanan dalam perspektif Islam di era modern. Walaupun nilai-nilai etika Islam sangat relevan, implementasi praktisnya menghadapi beberapa tantangan. Contohnya rendahnya literasi etika Islam di antara tenaga kesehatan, regulasi institusional yang belum secara sistematis mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam SOP pelayanan kesehatan. Tekanan modernitas seperti komersialisasi layanan kesehatan yang kadang menggeser orientasi pelayanan dari kemanusiaan ke profit. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, integrasi kurikulum etika Islam dalam pendidikan tenaga kesehatan dan kebidanan. Yang kedua, pelatihan dan workshop berkelanjutan tentang etika Islam dalam praktik klinis. Yang terakhir, pengembangan kebijakan institusional yang mendorong penerapan prinsip syariah dalam layanan kesehatan termasuk penghormatan terhadap
kesempatan ibadah, dan sensitivitas gender.